Iya, nanti kalau nggak pasang filter kau lari. Apa emang agak apa emang mau naik nih apa urusan apa gitu silahkan. Ditutup pula mic-nya. Itu kok kejam, Ditutup pula mic-nya. kok kejam benar Tuhan Kristen, Tuhan sengketa. Kenapa begitu amat sama Tuhan kami? Lah iya Bu, Anda sepakat nggak kata Edis Tuhan Yesus tuh punya Tuhan? Yesus itu punya Tuhan, itu salah. Kan sengketa. Kata Edis Yesus punya Tuhan, kata Anda Yesus itu Tuhan. Udah sengketa di situ. Orangnya yang sengketa, bukan Tuhannya yang sengketa. Manusia, yang mana ya? Yang manusia kita yang sengketa gitu. Oh, Yesusnya yang Bu, sengketa. Bu, Yesusnya juga sengketa dengan Paulus, sama. Tuhannya pun Yesus itu sengketa dengan Paulus. Yesus mengatakan dia mempunyai Tuhan. Kata Paulus kata Paulus Yesus itu Tuhan. Punya sengketa dia dengan Paulus Tuhan Ibu itu. Macam mana Bu? Boleh aku jelaskan tentang Yesus dan Paulus tadi? Apa tuh? Apa? Jelaskan. Oke. Allah menjadi manusia namanya Yesus. Ya, menjadi manusia namanya Yesus. Jadi Yesus itu mulai dari lahir sampai mati di kayu salib itu manusia. Manusia yang rohnya itu Allah. Gitu. Allah pencipta langit dan bumi, itulah rohnya Yesus. Nah, selama 33 tahun dia menjadi manusia. Nah, bagaimana perkataan layaknya manusia? Begitulah perkataan Yesus selama 33 tahun itu. Tetapi setelah Yesus memang dia manusia. Setelah Yesus bangkit dari kematian, perkataan Yesus ada di Matius 28 ayat 11, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga, di bumi. Artinya baik. Yesus itu kalau gitu Bu, saya mau tanya sedikit hal tentang hal itu. Kalau Yesus itu tidak mati, apakah dia tidak menjadi Tuhan? Sebelum menjadi manusia, Yesus itu Tuhan di surga. Sengketa kan kata Paulus nih. Ini coba saya bukakan sebuah ayat buat Anda nih ya. Nih, coba kita baca dulu ya. Coba kita baca dulu. Roma 14 nomor 9. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Jadi kalau dia tidak mati, belum jadi Tuhan, Bu. Jadi syarat jadi Tuhan menurut Paulus dan Kristen, Tuhannya harus modar dulu, harus mati dulu supaya jadi Tuhan. Jelaskan tuh kayak gimana. Kata Ibu kan memang dari sononya Yesus itu Tuhan. Kata Paulus kalau dia nggak mati gagal ini jadi Tuhan dia. Ayo. Oke, aku jelasin ya. Kata Paulus itu kalau tidak mati di tiang salib itu maksudnya menjadi Tuhan di bumi. Tadi Matius 28 ayat 18, kepada aku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Artinya itu yang Ibu jelasin ini yang saya tidak ngerti itu ini. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali. Jadi mati lalu hidup. Supaya apa dia? Supaya ia menjadi Tuhan. Supaya
supaya menjadi Kristus Tuhan di kota Daud, seperti yang dikatakan malaikat Gabriel di Lah. Lukas 2 ayat 11. Telah lahir Pertanyaannya kalau pertanyaannya begini, kalau dia tidak mati, batal gitu dia jadi Tuhan? Ayo. menjadi Tuhan di bumi, maksudnya di situ. Yang saya tanyakan, kalau dia tidak mati, batal gitu dia jadi Tuhan, betul nggak? Karena tidak akan mungkin batal, karena dia Allah pencipta langit dan bumi. Lah, ini gimana? Dia mati dulu lalu bangkit supaya ia menjadi Tuhan. Nah, kalau Yesusnya kagak mati, berarti batal dia jadi Tuhan, betul nggak? Ayo. Bentar, itu maksudnya ayat yang Anda bawakan itu menuju ke Lukas 2 ayat 11. Telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Artinya dia Tuhan di kota Daud. Makanya ayat yang kubawakan tadi, Matius 28 ayat 18, itu dia yang dikatakan penguasa bumi, Tuhan Kristus di kota Daud gitu. Jadi tadi kan jadi kata Paulus ini salah gitu? Tidak salah, pas itu. Terus gimana? Bentar gini. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga. Itu pertama, kuasa di sorga. Itu yang pertama. Karena dia menciptakan langit dan bumi dan manusia. Itu kuasa di sorga. Nah, kuasa di bumi itu yang dikatakan Paulus tadi, dia menyelamatkan manusia dengan mati di tiang salib, dia menjadi Kristus Tuhan di kota Daud. Bo. Dengar nggak kata kodok tuh? Hoak kata kodok. Tuh kata kodok tuh, hoak kata kodok. Macam mana Bu hoak kata kodok? Jadi Bu, ya di sini sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia jadi Tuhan. Jadi bertentangan antara Paulus dan Lukas. Jadi mau saya tanya, yang mana yang betul? Benar, yang dikatakan Paulus itu benar, itu menjadi Kristus Tuhan di kota Daud atau Tuhan di bumi. Karena pada awalnya penguasa bumi itu Adam. Itu di kitab Taurat, di Kejadian, itu penguasa bumi awalnya Adam. Tetapi karena Adam jatuh ke dalam dosa, diambil alih sama Tuhan Yesus gitu. Tetapi tetap kata kodok hoak kata kodok. Tetapi tetap kata kodok hoak, bukan kata saya, Bu. Kata kodok hoak. Kayak gimana? Terus lanjut, saya dengar kok. Oke, gini kan, di Kejadian 1 ayat 27, di situ kan Adam itu diciptakan, Kejadian 1 ayat 26 sampai 27, di situ Adam diciptakan menjadi penguasa bumi kan gitu. Artinya kalau penguasa bumi, Tuhan di bumi, tetapi Adam gagal karena jatuh ke dalam dosa, karena digoda iblis. Jadi kan gini gitu. Bu, saya ini bingung penjelasan Anda. Kata Paulus, Yesus itu jadi Tuhan harus mati dulu. Kata Lukas, Yesus itu jadi Tuhan waktu dia lahir. Yang satu bilang, kata Lukas, Yesus jadi Tuhan waktu dia dilahirkan. Kata Paulus, Yesus tuh jadi Tuhan mati dulu. Kayak gimana ceritanya? Bukan begini. Di Lukas 2 ayat 11, telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Tuhan Kristus Tuhan di kota Daud. Itu kan kata Lukas, itu kan bentar. Tuhan dari lahir kan, betul? Bukan, juru selamat. Telah lahir bagimu juru selamat, artinya penyelamat. Nah, itu kan Lukas 2 nomor 11 tuh Tuhan. Dia juru selamat dulu kan, telah lahir bagimu juru selamat.
Artinya Yesus harus melakukan tugasnya dulu, tugas penyelamatan dulu. Setelah dia melakukan tugas penyelamatan, baru dia disebut dengan juru selamat atau Kristus Tuhan di kota Daud. Gitu. Nah, Yesus itu menjadi penyelamat itu dengan menanggung kutuk manusia berdosa di tiang salib. Nah, jadi setelah dia melakukan penyelamatan, baru dia disebut dengan juru selamat atau Kristus Tuhan di kota Daud. Begitu. Ini kodok terlalu jujur masalahnya. Hoak kata kodok. Iya, terlalu jujur ini kodok. Hoak kata kodok. Macam mana ini yang betul gitu? Bingung saya antara Roma 14 nomor 9 dengan Lukas 2 nomor 11 gitu. Nggak ngerti saya penjelasan Anda. Kata Lukas, dia itu lahir ya juru selamat Tuhan di kota Daud. Waktu dia lahir udah jadi Tuhan menurut Lukas. Tapi tidak menurut Paulus. Yesus harus mati dulu lalu bangkit, baru dia supaya jadi Tuhan. Jadi antara Lukas dan Paulus ini mana yang betul gitu? Makanya kata kodok terlalu jujur tuh kodok. Ketika Anda jelaskan hoak katanya. Tuhan lahir hoak kata kodok. Gitu. Anda menjelaskan juru selamat hoak kata kodok. Macam mana Bu? Yang jujur lah. Kodok aja tahu Anda bikin hoak gitu. Iya. Macam mana pula? Bentar ya. Di Matius 1 ayat 21, di situ malaikat Gabriel mengatakan kepada Yusuf, kalau Maria akan mengandung anak laki-laki namanya Yesus, dialah yang menyelamatkan umatnya. Kan gitu. Jadi di si malaikat Gabriel mengatakan kalau Yesus itu yang akan menyelamatkan umatnya. Kan gitu. Lalu di Lukas 2 ayat 11, itu malaikat Gabriel juga yang berkata, hanya saja dicatat Lukas gitu. Malaikat Gabriel berkata di situ, telah lahir bagimu juru selamat yaitu Tuhan di kota Daud. Pertama sekali tadi malaikat Gabriel mengatakan kalau Yesus itulah yang akan menyelamatkan umat berdosa. Kan gitu. Jadi juru selamat, dia disebut juru selamat setelah menyelamatkan umatnya. Maka dia disebut dengan Kristus Tuhan di kota Daud ataupun di bumi. Kepada aku telah diberikan kuasa di bumi. Jadi kalaunya dia tidak mati sesuai kata Roma tadi ya, tidak mati, berarti dia tidak menyelamatkan dong. Kayak gitu maunya. Ya, kalau dia tidak mati, artinya dia tidak taat kepada Allah Bapa. Karena memang bentar, Allah yang Bapa, saya tanya ini kalau dia tidak mati, sesuai Roma 14 nomor 9 tadi ya, kalau dia tidak mati, berarti dia bukan penyelamat dong, betul nggak? Ya. Nah, kalau dia mati lalu hidup, berarti dia penyelamat atau Tuhan, betul? Mati di tiang salib, di hari ketiga dia hidup. Itu penyelamat. Bangkit kan? Penyelamat. Kata Paulus ya, dia mati lalu bangkit supaya dia jadi Tuhan. Nah, pertanyaannya, sebelum dia mati di tiang salib, apakah udah jadi Tuhan? Belum, dia masih manusia. Belum. Berarti waktu dia ngajar murid-muridnya tuh belum jadi Tuhan gitu. Belum Tuhan di bumi, maksudnya Kristus Tuhan di kota Daud yang aku bawakan di Lukas 2 ayat 11 tadi. Tetapi sebelum itu dia sudah Tuhan Allah di surga. Itu yang dikatakan itu di mana? Tertulis di mana? Di mana sudah Yesus itu Yohanes. Tuhan Allah tuh di mana? Di mana? Di Yohanes. Yohanes berapa? Yohanes berapa? Yohanes 1. Loh. Yohanes 1 itu, Bu, 1 ya. Yohanes 1 bukan ajaran Yesus.
Cari ajaran Yesus lah. Dari mana Yesus berkata aku adalah Tuhan Allah di surga? Ada nggak? Ada nggak? Matius 28 itu, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga. Segala kuasa Berarti di ada yang surga. lebih berkuasa, betul nggak? Ayo. Sudah diberikan kepada Yesus segala kuasa di surga dan di bumi. Itu kepadaku Bu. sudah diberikan, kan begitu. Bu, gini ya, Yesus diberikan segala kuasa yang ada di bumi. Berarti ada yang lebih berkuasa daripada Yesus, betul? Ya, Allah Bapa. Ya udah, berarti betul. Yesus itu punya Tuhan, Bu, sesuai Matius 11 nomor 25. Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan yang ada di surga, ya menurut Yesus itu adalah Bapa yang mengutus dia, bukan dia sendiri, bukan. Yesus itu Ini coba, Allah coba Ibu. Putra. Bentar, Bu, Anda baca dah ini dah, ya. Kisah Para Rasul 3 nomor 13. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hambanya. Siapa hamba Tuhan? Siapa hamba Allah? Yaitu Yesus. Lalu Anda paksa Yesus ini jadi Allah nih? Mimpi, Bu. Ini yang lebih berkuasa. Makanya kata Yesus di Lukas 4 nomor 8 ya. Nih. Apa kata Yesus? Kamu harus menyembah Tuhan Allahmu, bukan kamu harus menyembah aku. Hoak, hoak, kata kodok. Kalaunya ada omongannya Yesus ya, kamu harus menyembah aku. Hoak, kata kodok. Nah tuh, pasti nggak ada. Kodok aja tahu pasti nggak ada Yesus ngomong kayak gitu. Hoak, kata kodok. Duh, silakan tanggapi. Kemana ibunya? Kodok terlalu jujur si kodok ini juga. Habis dia hilang. Iya, cobalah dok ya, kodok ya, kodok kalau jujur amat tuh ya, jangan sampai kedengaran Bu Rasmi. Hoak, hoak. Nanti kalau Bu Rasmi ngomong hoak, kata kodok. Iya, Yesus adalah Allah, kata Bu Rasmi. Kata kodok hoak. Bukan lagi saya yang jawab. Bukan saya yang jawab, kodok yang jawab, teman-teman. Dasar kodok ini juga kagak CS sama saya, terlalu jujur sama Bu Rasmi gitu, dibilang hoak sih. Hoak, kata kodok.